Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil 'ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan 'an nabiyillah Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus Ustaz Saiful Bahri, sarjana hukum Islam, semoga beliau Allah anugerahi sehat walafiat selalu, panjang umur yang mubarakah dan terus bermanfaat bagi umat dan agama ini la yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Wabil khusus dengan tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, dan lebih khusus lagi segenap pengurus yayasan dan DKM Masjid Al-Islah atau yang mewakili, dan yang sakit kita doakan semoga segera pulih dan sehat walafiat kembali serta panjang umur yang mubarakah. Amin. Dan kita yang sehat semoga terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama kita berdoa semoga Allah berkahi umur kita dan Allah memberi kita semua panjang umur yang mubarakah. Amin. Allahumma amin. Semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Khusus untuk yang mewakili DKM, kumisnya masih hitam. Pak Tasri, kumisnya masih hitam. Kumisnya sama jenggotnya masih hitam. Enggak kelihatan bos sudah pensiunan. Wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Khairun Nisa Ibu Haji Sukina, istrinya Pak Nur Rahim. Semoga beliau beserta pengurus Khairun Nisa yang lain dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan saya doakan semoga kemuliaan ibu sekalian selalu dijaga dan dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin. Sebelum sedikit dua patah kata yang saya akan sampaikan, insyaallah yang permohonan doa untuk Allah yarham Ibu Hajah Arsy Yahya binti Emet, ibunda dari Ibu Feni yang baru meninggal dunia tanggal 6 April kemarin. Kita doakan dengan suratul Fatihah. Saat wa'iyya karena stain kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan beliau diberi oleh Allah ampunan dan pemaafan, diterima segenap amal salehnya, amal ibadahnya, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dan semoga keluarga yang ditinggalkan dan diberi oleh Allah kesabaran yang berlipat-lipat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan Kamis kedua jadwalnya Ustaz Saiful Bahri. Jadi kalau beliau tadi menyampaikan materi banyak, emang jadwal beliau. Saya kan hanya tamu undangan saja, ya pelengkap saja. Terkait dengan Ramadan, sesuai dengan permintaan Pak Basri tadi, Pak Haji Basri tadi, agar kita diminta untuk menyampaikan tips-tipsnya.
Saya itu di banyak tempat menyampaikan Ramadan itu kan rahmat Allah pada bulan Ramadan itu diobral nggak biasanya, alias luar biasa. Barokah itu diobral nggak biasanya, pahala itu dilipat gandakan nggak biasanya. Ampunan dan pemaafan Allah itu diobral nggak biasanya, alias luar biasa. Bahkan jaminan bebas dari api neraka itu tiap malam. Bukan cuma di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bukan cuma di malam Qadar, bahkan tiap malam jaminan orang bebas dari siksa neraka. Pokoknya Ramadan ini rahmat, barokah, ampunan, pemaafan, kemuliaan, jaminan dari Allah itu diobral nggak biasanya. Nah, kalau nanya dalilnya nanti tinggal searching di Google itu keutamaan Ramadan, banyak dalilnya saja. Atau yang di rumahnya punya fikih sunnah Said Sabiq itu ada bab khusus tentang keutamaan bulan Ramadan, itu juga banyak. Atau tinggal cari materi tarhib Ramadan atau tarhib Ramadan, tarhib atau tarhib, jangan tarhib. Kalau tarhib nanti betul-betul ini. Kalau tarhib itu merangsang orang untuk semangat beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Itu kalau tarhib. Kalau tarhib pakai hak dari kata marhaban, menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kalau tarhib, kalau tarhib pakai hak itu ada tarhib, ada tarhib. Kalau tarhib itu rangsangan, kalau tarhib itu ancaman. Jadi kalau tarhib Ramadan itu ancaman Ramadan. Nah, jadi yang betul itu adalah tarhib atau tarhib. Ya. Kalau tarhib itu merangsang orang untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, memotivasi betul. Kalau tarhib dari kata marhaban artinya apa? Selamat datang bulan Ramadan. Nah, jadi di bulan Ramadan itu kita harusnya kan tadi sesuai dengan Pak Ustaz Saiful Bahri tadi, kita mesti bersemangat dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat yang begitu hebatnya diobral, barokah, ampunan, pemaafan, pahala dan seterusnya itu kalau kita menjala semua itu hanya menggunakan badan kita yang satu ini, itu rasanya kok nggak banyak yang bisa kita peroleh. Ini misalnya ya, ketua Yayasan Al-Islam bikin kolam di depan masjid, diisi ikan-ikan super, ikan emas, ikan patin, ikan bawal, lele nggak ada lah. Kita yang seneng lele. Pokoknya ikannya ikan super semua. Terus kata DKM atau yayasan ini, silakan semua ngambil sebebas-bebasnya, stok ikan tidak akan pernah kosong, kita isi terus. Cuman waktunya terbatas, hanya sebulan. Itu orang yang bawa jala satu sama bawa jala dua, itu beda nggak hasilnya? Beda. Maka kalau kita menjala rahmat Allah, barokah Allah, ampunan Allah, pemaafan Allah, kemuliaan dari Allah di bulan Ramadan itu hanya pakai badan kita, jalannya cuma badan kita ini saja, itu rasanya kok nggak banyak yang bisa kita peroleh. Kenapa? Karena badan kita ini kan terbatas kesehatannya, kemampuannya, kadang ada mual-mualnya, muales-mualesnya, kadang ada sakit-sakitnya, ya kan? Ada capek-capeknya. Jadi terbatas sekali badan kita ini, kadang ada ngantuk-ngantuknya. Jadi ini terbatas. Maka kalau kita hanya menggunakan badan kita yang ini, itu kok nggak banyak yang bisa kita peroleh. Maka terus gimana dong caranya? Tadi jangan bawa jala satu, bawa jala dua, tiga. Kalau perlu yang banyak sekali supaya kita dapat banyak. Caranya bagaimana? Libatkan banyak orang untuk beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Jadi jangan cuma pakai badan kita aja, tapi libatkan banyak badan untuk beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Kok bisa begitu? Iya, karena kita yang membantu ibadah mereka. Jadi karena kita membantu ibadah mereka, maka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang dengan pertolongan yang baik, maka dia akan dapatkan pahala yang sama dengan yang ditolong.
Konkretnya gimana Ustaz? Konkret praktek ayat itu gimana misalnya? Kalau untuk bulan Ramadan gampang, listrik masjid dibayar. Monggo kalau mau listrik masjid dibayar. Pinter Pak Basri, pinter Pak Bendara ini listrik masjid. Saluran pinter. Pinter? 1,3 kecil Pak. Iya kecil. Subulus Salam Bintara Pondok Cipta itu 7 jutaan. Harapan Indah Asyuhada 15 juta. Ini kecil termasuk ini. Berapa? 2,3. Oh lumayan, itu antep itu. Almanar itu 3 jutaan. Almanar Wisma Asri. Ada masjid di dalam Wisma Asri itu kecil masjidnya, namanya Al Jihad, 200.000 itu. Nah ini Ustaz 2,3. Kalau Pak Bendahara kecil lah gitu. Ini misalnya ya. Atau Pak Basri kecil lah. Atau Bu Nur Rahim juga kecil. Nah, jadi amin. Jadi gini, masjid ini yang bayar listriknya. Sehingga karena kita bayar listriknya orang merasa nyaman beribadah di masjid ini. Sebanyak orang yang beribadah kepada Allah di masjid ini, kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Itu di antara. Ustaz, mahal itu 2 juta, 2,3 itu mahal, patungan. Kalau misalnya mahal apa patungan. Kalau misalnya maaf ini, uang kita nggak gagah Ustaz. Uang kita nggak gagah, sehingga kita tidak bisa seperti itu misalnya. Maka dorong orang yang punya uang. Ingatkan orang yang punya uang untuk berbuat seperti itu. Kita kan punya anak kita sebagian ini sudah bekerja, sudah punya gaji. Colek, kamu kan punya gaji. Iya, itu apa tong, kamu kan sudah punya gaji. Sisihkan sebagian gaji kamu, mumpung Ramadan nih, listrik masjid bayar nih, listrik musola bayar. Itu nanti kamu akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang beribadah di masjid itu yang merasa nyaman karena kamu yang bayar listriknya. Itu dalam hadis Sahih Muslim, kita yang menunjukkan kebaikan itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Kita yang menunjukkan itu loh, kita dapat bagian pahala yang sama. Allahu Akbar. Terus apalagi contohnya? Ini menjelang Ramadan misalnya. Kan mohon maaf ya, sebagian orang itu kadang bagi-bagi sembako menjelang Idul Fitri. Salah enggak salah, betul. Tapi kalau bisa bagi sembako itu menjelang Ramadan ini. Menjelang mepet Ramadan. Harapannya nanti berasnya sembakonya dimasak pas Ramadan untuk mentenagai yang bersangkutan itu berpuasa. Sehingga apa harapannya kemudian? Sehingga setiap orang yang berbuat baik karena kita yang telah mentenagai puasanya, sholatnya, ibadahnya selama bulan Ramadan itu, kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Atau kalau di sini ada buka puasa bersama, takjilnya, makannya, minumnya kita, Pak, saya 5 kardus, 10 kardus, dan seterusnya. Itu kita juga akan dapat bagian pahala yang sama dengan orang yang puasa pada hari itu. Itu air putih, gimana kalau pakai kurma, gimana kalau pakai kolak, gimana kalau pakai nasi padang atau warteg, tambah cukup untuk mentenagai terawihnya dan besok puasanya lagi dan seterusnya. Itu kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Bahkan saya sering bilang ke banyak jamaah juga yang sering bagi-bagi koko, sarung, mukena atau pakaian di menjelang Idul Fitri. Saya bilang tidak apa-apa, teruskan saja. Tapi kalau bisa bagaimana kalau tarik sebelum Idul Fitri, yaitu sebelum Ramadan maksud saya. Ke satpam, ke tukang kebersihan, ke pembantu, ke merbot masjid, imam masjid, ustaz. Itu kalau bisa ngasihnya sebelum apa? Ramadan. Harapannya apa? Supaya diwanti-wanti, kan nanti dipakai ya pas Ramadan. Tolong dipakai ya pas Ramadan. Tidak usah lihat saya sudah cukup lah untuk sama Ustaz Saiful sudah cukup. Tapi kalau maksa saya XL ya, tolong XL. Kalau maksa XL. Kalau Ustaz Saiful lain, kalau saya kan XL kecil. Allahu Akbar. Jadi itu ya yang perlu kita cermati. Jadi ketika Ramadan nanti diharapkan akan ada banyak badan yang beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama karena kita bayar listriknya, kita nyuplai sembako di keluarga tersebut misalnya, di pesantren tertentu. Apalagi anak pesantren itu produktif sekali untuk kebaikannya kalau di bulan Ramadan.
atau di rumah yatim tertentu, atau di mana, atau buka puasa dan seterusnya. Saya ulang, Ustadz contohnya kok duit. Saya sering sampaikan ya, bahwa yang uangnya mohon maaf nggak gagah, nggak harus seperti itu karena uangnya nggak ada. Tapi tolong orang yang beruang kasih tahu, kamu sayang uangnya banyak, nggak dipakai untuk nyumbang masjid. Ayo mumpung Ramadan semangati. Nah kita yang menunjukkan kebaikan itu kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Nah, itu dalam hadis Sahih Muslim seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya saya ulang mumpung Ramadan monggo. Nah, tapi jangan begini. Mentang-mentang sudah nyumbang 5 masjid, udah nyumbang 5 pesantren, udah nyetop buka puasa bersama, terus berarti kan pasif income saya banyak udah ini. Terus kita santai-santai. Kalau gitu Ramadan santai-santai ya salah. Yang betul adalah kita juga harus mujahadah. Kita harus rajin juga, berusaha rajin, bahwa ada kurang-kurangnya. Nah, itu ketutup tadi dengan apa? Membantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada, jelas semua kan jauh. Langsung doa, langsung saya. Atau yang ada yang nanya ternyata. Monggo. Kalau seandainya bulan 1 Ramadan tadi ya, jatuh pada hari Selasa. Yang biasa selalu di Senin dan Kamis, apakah kita masih melakukannya di Senin itu? Sedangkan 1 Ramadan jatuhnya di hari Selasa. Ya, kalau ibu nanya ke saya, kalau itu puasa sunnah sebaiknya nggak usah. Iya, sebaiknya nggak usah, karena ada hadis yang menjelaskan agar kita membuat jarak sehari atau beberapa hari dari sebelum Ramadan itu. Sementara tadi kan kata Ustaz Saiful, posisi hilalnya itu sudah 3 derajat lebih saja. Biasanya kalau 3 derajat lebih, saya dulu pas kuliah ilmu falak, karena beliau juga pernah kuliah ilmu falak pastinya karena sama-sama SKI-nya itu. Nah itu kalau udah 3 derajat ke atas itu hampir bisa dipastikan terlihat itu hilalnya. Hampir bisa dipastikan terlihat itu. Makanya kecuali fa'in humma, kecuali Allah kirim mendung, atau fa'in hummiya, atau Allah kirim badai pasir sehingga kemudian tidak bisa terlihat, itu lain bab nanti. Ya, jadi sebaiknya kalau untuk puasa sunnah dibuat jarak, kecuali puasa wajib. Jadi mohon maaf ya, di antara ibu-ibu misalnya ada yang masih belum selesai hutang Ramadannya, maka tidak apa-apa diteruskan sampai betul-betul selesai hutangnya. Karena ada hadis sahih juga yang menyebutkan bahwa Nabi itu pernah puasa di bulan Sya'ban sebulan penuh beliau. Walaupun itu ulama menafsirkannya berbeda-beda tentang makna sebulan penuh itu, apakah betul-betul sebulan penuh atau berarti berturut-turut ya, Sya'ban sambung ke Ramadan, atau itu pengertian orang Arab yang namanya sebulan penuh itu maksudnya di banyak hari di bulan Sya'ban tapi tidak sampai penuh. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang pasti kalau untuk yang puasa wajib sarannya tetap dilaksanakan Bu ya. Kalau untuk puasa sunnah, karena potensial Selasa itu Ramadan, maka sebaiknya sudah dibuat jarak. Seninnya sudah jangan puasa sunnah deh. Mending dibuat jarak sebagaimana Nabi perintahkan. Saya kira itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini langsung doa nih. Sebelum doa saya pantun juga ya. Kalau tadi kan pantunnya Pak Basri, Ustaz Saiful, saya juga pantun ala Jawa Timur. Yuk sarintan nguntal mejo, cekap semanten atur pulau gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghaffar ya mujib da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li ashabil fadli wal jannati 'alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, berkailah Sya'ban kami, hinggakanlah usia kami ke Ramadan.
hingga anugerahkan untuk kami kemauan dan kemampuan untuk ibadah kepadamu dengan baik dan benar, hingga Engkau anugerahkan untuk kami keberkahan, kebaikan, kemuliaan bulan Ramadan untuk kami dengan semaksimal mungkin. Sehingga Engkau anugerahkan untuk kami pula kemuliaan malam Qadar, sehingga Engkau anugerahkan pula untuk hamba, untuk kami semua jaminan-jaminan akan bebas dari siksa neraka. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang Engkau berkahi, Engkau sukseskan, Engkau selamatkan dalam menjalani Ramadan dan ibadah di dalamnya, sehingga kami semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan predikat sebagai muttaqin, dengan nilai takwa, dan jadikanlah itu semua sebab kemuliaan kami semua ya Rabbi dini wa dunia wal akhirah. Allahumma Allah, jagalah kesehatan kami, anugerahkan untuk kami sihah wal afiyah, selalu panjang umur yang mubarakah. Jadikanlah kami hidup dalam selalu ketaatan kepada-Mu dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.